Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah riset operasi dan komputasi, kami akan menjelaskan sebuah artikel dengan judul Optimasi Jumlah Produksi Roti Menggunakan Program Linear dan Software POMQM, Studi Kasus Pabrik Dani Bakery, Sorong, Papua Barat. Untuk materi ini disusun oleh Eko Priyopurnomo dan rekan saya Anfasi Resanu Mardika. Untuk latar belakang masalah, yang pertama, perusahaan kesulitan menentukan jumlah produksi bulanan untuk 3 jenis roti yang diproduksi. Untuk yang kedua, keterbatasan utama terletak pada sumber daya bahan baku. Yang ketiga, kondisi persaingan yang semakin ketat dan dampak pandemi memperberat posisi perusahaan sehingga efisiensi produksi menjadi sangat penting. Untuk masalah dan tujuan, untuk masalah yaitu bagaimana menentukan jumlah produksi bulanan untuk 3 jenis roti meliputi roti tawar, roti manis, roti sisir agar menghasilkan keuntungan yang maksimum. Untuk tujuannya yang pertama, merumuskan model matematis dari masalah produksi Dani Bakery dalam bentuk linear programming, fungsi tujuan dan fungsi kendala. Yang kedua yaitu menerapkan metode simplex untuk menentukan kombinasi jumlah produksi roti tawar, roti manis, roti sisir yang memberikan keuntungan maksimal. Untuk selanjutnya yaitu model matematika dan penyelesaian. Awalnya kita harus melakukan penentuan variabel. Dari artikel didapat X1 sama dengan jumlah produksi roti tawar, X2 sama dengan jumlah produksi roti manis, X3 jumlah produksi roti sisir. Setelah kita menentukan variabel, yang selanjutnya yaitu fungsi kendalanya terhadap kendala bahan baku. Yang pertama tepung, yang kedua mentega, yang ketiga telur, dan yang keempat gula. Perumusan dan tujuan penelitian. Kebutuhan produksi 3 jenis roti. Untuk yang pertama, roti tawar membutuhkan 10 kg tepung, 2 kg mentega, 5 kg telur, 10 kg gula pasir. Untuk yang kedua yaitu roti manis membutuhkan 4 kg telur, 2 kg mentega, 2 kg telur, 4 kg gula. Untuk roti sisir membutuhkan 5 kg tepung, 4 kg mentega, 4 kg telur, 5 kg gula. Untuk selanjutnya yaitu keuntungan produk didapat X1 atau roti tawar sebesar 30 juta per bulan. Untuk yang kedua yaitu roti manis sebesar 40 juta per bulan. Untuk X3 roti sisir yaitu 20 juta per bulan. Untuk selanjutnya yaitu fungsi tujuan Zmax sama dengan 30x1 plus 40x2 plus 20x3. Untuk selanjutnya yaitu model matematikanya. Untuk yang pertama fungsi tujuan. Jadi Zmax sama dengan 30x1 plus 40x2 plus 20x3 diubah menjadi Z min 30x1 min 40x2 min 20x3 sama dengan 0. Untuk penentuan fungsi kendalanya, untuk yang pertama 10x1 plus 4x2 plus 5x3 kurang dari sama dengan 40 yaitu tepung terigu diubah menjadi 10x1 plus 4x2 plus 5x3 plus x4 sama dengan 40. Yang kedua yaitu 2x1 plus 2x2 plus 4x3 kurang dari sama dengan 10 yaitu mentega diubah fungsinya menjadi 2x1 plus 2x2 plus 4x3 plus x5 sama dengan 10. Untuk yang ketiga yaitu telur dengan fungsi 5x1 plus 2x2 plus 4x3 kurang dari sama dengan 20 diubah menjadi 5x1 plus 2x2 plus 4x3 plus x6 sama dengan 20. Untuk yang keempat yaitu gula pasir 10x1 plus 4x2 plus 5x3 kurang dari sama dengan 40 diubah fungsinya menjadi 10x1 plus 4x2 plus 5x3 plus x7 sama dengan 40. Setelah menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala, untuk selanjutnya yaitu non-negativitas didapat X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Untuk selanjutnya, kita akan membuat tabel dari metode ini, yaitu menggunakan metode simplex. Jadi, semua variabel yang ada di atas, kita masukkan ke dalam tabel, lalu kita menentukan kolom kunci yang ada di tabel tersebut. Nah, caranya adalah kita harus mencari minus terkecil yang ada di kolom, yang ada di baris, yang ada di setiap kolom di tabel ini. Ya, jadi di variabel Z itu ada minus 40. Jadi 40 adalah kolom kunci. Jadi X2 itu adalah kolom kunci. Jadi min 40, 4, 2, 2, dan 4. Itu adalah kolom kunci. Selanjutnya, kita akan mencari nilai indeks. Indeks terkecil dari setiap baris
Jadi caranya adalah nilai kunci atau batasan di yang 40 dibagi dari kolom kunci yaitu 4 di X4 yaitu 10 dan itu berlaku sampai X5, X6 dan X7. X5 mendapatkan 5, X6 mendapatkan 10, X7 mendapatkan 10. Karena kolom baris kunci yang terkecil ada di X5, jadi baris kunci ditentukan di X5 di di kotak yang warna hijau. Lalu dari cara ini kita akan mendapatkan X5 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X2 ditambah 2X3 ditambah 0,5 X5 plus 5. Selanjutnya kita akan mengubah nilai dari setiap baris yang ada di tabel yang di atas. Tadi karena kita sudah merubah baris yang X5, jadi kita akan merubah nilai dari baris Z, baris X4, baris X6, dan X7. Caranya bagaimana? Yaitu baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh dari baris Z, baris lama itu ada di kolom yang nomor 2, yaitu min 30, min 40, min 20, 0, 0, sampai X7 juga 0. Lalu min 40 di baris ketiga itu adalah koefisien pada kolom kunci. Lalu kita masukkan nilai baru dari baris kunci dari X5 tadi, baru kita hitung sesuai dengan rumus yang ada. Ditemukan nilai dari baris Z adalah X1-nya adalah 10, X2-nya 0, X3-nya 60, X4-nya 0, X5-nya 20, X6-nya 0, X7-nya 0, dan nilai kuncinya adalah 200. Dan itu akan kita hitung sampai dengan baris 7. Nah, ini adalah baris 7 yang sudah kita hitung akan didapatkan dari hasil tabel optimasi. Hasil tabel optimasi itu yang sudah kita rubah dari mulai Z, X4, X2, X6, dan X7. Kita harus mengecek pada baris Z apakah masih ada yang bernilai negatif dari perhitungan kita. Nah, sekarang di sini sudah tidak ada garis negatif, jadi tabel yang ada di sini sudah menjadi optimum. Ini adalah gambar dari pemodelan MTM. Jadi dari pemodelan MTM itu akan langsung dihasilkan mendapat hasil X1 sama dengan 0 roti tawar, X2 sama dengan 5 roti manis, X3 sama dengan 0 roti sisir. Ini hasil dan pembahasannya seperti yang saya bilang, jadi solusi optimalnya sudah ketemu dari roti tawar, roti manis, dan roti sisir. Dan keuntungan maksimumnya adalah 200 juta per bulan. Dapat dari mana? Karena tadi kondisi optimum dari X5 itu adalah 200. Jadi keuntungan maksimumnya adalah 200 juta per bulan. Untuk kesimpulannya, untuk yang pertama yaitu program linear dengan metode simplex dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pabrik Denny Bakery. Karena metode ini memberikan solusi terbaik yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Untuk yang kedua, hasil perhitungan metode simplex baik manual maupun pengujian dengan menggunakan software POMQM mendapatkan keuntungan sebesar 200 juta per produksi roti setiap bulannya. Yang ketiga, efektif serta efisien dapat dicapai oleh pabrik Denny Bakery dalam pengelolaan usahanya dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama, perusahaan disarankan untuk menerapkan model linear programming secara rutin dalam perencanaan produksinya, agar selalu dapat menyesuaikan dengan ketersediaan bahan baku dan kondisi pasar. Kedua, pemanfaatan software seperti PMGN atau aplikasi optimasi lain perlu terus digunakan dan ditingkatkan agar keputusan manajerial lebih akurat dan berbasis data. Yang ketiga, untuk penelitian selanjutnya, model linear programming dapat diperluas dengan mempertimbangkan faktor pemilihan pasar yang dinamis, variasi harga bahan baku, atau keterbatasan tenaga kerja sehingga hasil optimasi lebih realistis dalam kondisi nyata. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.